Juaraya. Selamat datang di acara perdana podcast kita, podcast Juaraya. Hari ini kita bakal membahas tentang tema Tetap Tangguh Terus Tumbuh dalam agenda 17 Agustus 1945 2021 harusnya ya. Oke, hari ini kita bakal ketemu dengan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Tapi sebelum kita kenalan sama narasumbernya, kenal dulu sama kita. Kenalin, saya Valdin Yadi, host perdana hari ini bersama rekan saya. Aku Namira Molidina yang bakal temenin Mas Faldi selama podcast hari ini. Yoi, BTW teman-teman Telkomers, hari ini tentunya sebelum agenda berjalan, kita sudah melakukan protokol kesehatan. Yang pertama menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Narasumber kita pun juga sudah clean sesuai dengan prokes, jadi acara ini tentu aman untuk dijalankan ya. Tanpa berlama-lama lagi. Iya, tanpa basa-basi. Gimana kalau kita sambut langsung sebenarnya dari sini ya? Iya. Kali yakin banget anak-anak Telkomers sudah pada kepo. Siapa Iya. sih ini? Bintang tamunya nih Backgroundnya, luar biasa. background pendidikan, achievementnya dia, semuanya Pengalamannya wah, luar biasa. terbaik. Apalagi aktivis lingkungan ini jarang banget ada di Makassar sebenarnya. Ini yang langsung contoh. Kita sambut langsung Iya. Kak Iya. Hai. Halo Kak, Kak. selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih cuaca hari ini, mendukung ya? Yes, surely. Tapi aktivis lingkungan udah pasti ya ke lapangan terus Iya, kan. kemanapun it's okay, nggak pakai payung pun oke. Oke, ini kalau kami secara teknis sudah tahu nih portofolio kalian, tapi Telkomers sambil semua audiens pengen tahu siapa sih narasumbernya, backgroundnya apa sih? Go ahead Kak. Oke Den, oke pertama-tama thank you buat buat teman-teman yang ada di Telkom Makassar, Wiltel Makassar. Itu Makassar. Jadi backgroundnya S1 ya, S1 saya itu kemarin lanjut di Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin sebelum saya akhirnya sekarang jadi lecturer. Dosen sekarang Kak? Iya, alhamdulillah ya, officially 2021 ini. Nah, berangkat dari situ saya akhirnya menempuh 3,5 tahun dan dimana mungkin bukan hanya kupu-kupu kuliah pulang. Ada lulusan terbaik dong. Yes. Luar biasa. Keren sih. Iya, jadi itu butuh waktu ya. Jadi bukan hanya kupu-kupu, tapi saya juga aktif di organisasi yang ada di kampus, baik itu himpunannya, kemudian baik juga di basket, ya, kemudian covernya nggak kelihatan di basket, wah. kemudian kemarin juga sempat ikut di komunitas-komunitas lingkungan yang ada di Makassar. Berarti eksternal juga join Yes. ya, bukan cuma internal kampus saja. Yes. Jadi singkat cerita 3,5 tahun semua kegiatan diikutin kalau bisa, pokoknya waktu nggak ada yang kosong. Setelah itu ada gap 1 tahun 2016-2017 untuk preparing lanjut S2. Jadi saya decide untuk continue my master degree kayak gitu. Dan milihnya bukan di Makassar ataupun di Indonesia, tapi maunya di Jepang. Dan dari setahun dulu kemarin, Yes. jadi setelah lulus S1, setahun itu ngapain? Apakah wirausaha atau les bahasa Inggris atau something? Jadi kalau saya pribadi les bahasa Inggris, kemudian di sana kan bukan hanya TOEFL saja atau IELTS, tapi kita harus preparing kompetisi bidang kita, khususnya di teknik seperti bagaimana itu ujiannya matematika, teknik, kayak gitu, mekanika fluida dan segala macam kayak gitu. Nah akhirnya 1 tahun itu gap dan apply di akhir tahun 2017. Nah di situ sebenarnya saya nggak lulus ya pertama kali itu drop. Yes, gagal dan untungnya saya sudah mempunyai sensei di sana yang mau menerima saya, jadi akhirnya sensei pun minta sensei thank you ya, siapa tahu dia nonton ya. Oh, iya. Thank you Sensei, udah mau buat Kak Iya sampai di sini. Yes, jadi minta sensei ini kasihkan kesempatan untuk bisa 6 bulan jadi research student di sana. Ya, jadi di research student di sana kita akhirnya saya berangkat di akhir 2017 dan preparing untuk ujian. Jadi bukan hanya preparing ujian juga, beasiswa juga, kemudian bahasa Jepang ya, Nihongo juga ya kayak gitu sih. Tapi sebelum kesana itu perlu meyakinkan orang tua bahwa insya Allah nanti kedepannya saya akan dapat beasiswa, kayak gitu sih. Jadi di awal beasiswa orang tua dulu,
6 bulan kayak gitu. Nah, singkat cerita saya berangkat 6 bulan di sana, kerjanya itu terus belajar terus jam 8 sampai jam 12 malam kayak jam 11 kayak tapi setelah itu alhamdulillah saya lulus di April 2018 dan itu skornya di atas rata-rata ya. Maksudnya itu kan kalau di Jepang yang penting ada sensei itu pasti 100% mereka akan accept. Mereka butuh SDM. Tapi kalau sensei saya itu perfeksionis kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah detail. Jadi alhamdulillah lewat dari standar lulus. Kemudian yang saya perlu informasikan ya, proses itu kita harus melalui wawancara. Wawancara itu ada berapa orang sensei depan kita. Sensei ini backgroundnya memang dari kampus yang bukan eksternal kampus. Yes, bukan. Jadi di situ kita ditanyakan researchnya mau apa dan segala macam. Nah selama itu akhirnya saya next step itu saya harus struggle untuk preparing lagi scholarship. Kayak gitu, scholarship dan akhirnya dapat dari perusahaan. Berapa lama itu Kak? Sebenarnya cuman Januari ke Februari, jadi singkat aja buat teman-teman Telkomers ya. Kita harus rajin searching sumber-sumber beasiswa dari mana. Kalau saya sih karena kampus sudah jelas, lihat aja di website kan. Di website lihat detail untuk Indonesia yang mana atau Asia dan tulislah serinci-rincinya apa sih requirements-nya seperti itu. Jadi semuanya requirements-nya saya penuhi. Kemudian next step saya wawancara. Saya kira wawancara itu bahasa Inggris, tapi bahasa Jepang guys. Kayak gitu ya. Tapi belum ya basic belum ya. Ini saya fokusnya belajar ya, oke lah. Yang penting kita satu teman-teman ya, kita harus bukan hanya belajar saya di sana buat connection, entah itu bersahabat sama teman-teman dari Jepang ataupun dari luar negeri. Yes. Berarti membangun koneksi relasi di sana tuh salah satu tujuan dari Iya, dia sendiri. penting sekali. Jadi itu sih, jadi mereka yang akan translate segala macam, bantu pada saat wawancara atau berkas-berkas yang mau ditranslate. Gimana dengan teman-teman dari asal Indonesia sendiri? Koneksi sana udah ada langsung kah atau? Iya, jadi kalau saya pribadi di sana langsung ikut PPI. Oh, ada. Singkatannya apa tuh Kak? Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang, maksudnya di Kyushu seperti itu. University ya. Iya. Akhirnya singkat cerita saya masuk April. Nah di April itu adalah dapat beasiswa. Tapi satu yang saya lupa mention, pada saat saya diterima di Kyushu, at the same time ada tawaran dari kampus, di dosen saya dulu di teknik, nelpon. Ini ada beasiswa free nih untuk ke Australia. Kamu kesini aja. Aduh. Tapi ya. Labil dong ya. Iya. It's okay sih. Jadi iya, kalau saya pribadi ya kita sudah spend time, sudah tahu culture-nya di Jepang selama 6 bulan ya sudah decide-nya di sana. Jadi singkat cerita saya akhirnya apply beasiswa tadi, wawancara, lulus, kemudian ya saya sendiri ya di Asia yang maksudnya di luar dari Jepang yang lulus. Kemudian bukan hanya itu saja, sekali lagi ya saya orangnya nggak bisa pasif, harus aktif. Jadi saya juga broadcasting di sana di PPI, ikut broadcasting. Kemudian saya juga ikut part time job. Di sana banyak part time job lah, mulai dari cuci-cuci, jadi kasir, jadi tour guide, itu semua saya jalan. Nggak pernah dilakuin di kota lahir. Yes. Di Jepang. Yes. Kan nggak ada nyinyir ya. Nggak nyinyir. Dan as for your information, di scholarship itu kan nggak full funded. Dan saya nggak mau dapat mau beasiswa orang tua lagi ya, malu-malu ya. Berjuang sendiri. Yes, jadi akhirnya ditambah lagi dengan cara mandiri ya. Jadi selama kurang lebih 2 tahun setengah, 2 tahun ya pas master, yang saya kerja itu bangun karena udah full funded, biasanya masak sendiri. Sudah masak sendiri, pergi kampus sekitar jam 8, baik cycling, kemudian sampai di kampus belajar tentang research kita.
semangatnya KIA Iya. benar-benar berasa sampai ini ada dua semangat kemerdekaan sama semangatnya KIA nih. Yes. Jadi maksudnya sebagai anak bangsa kita harus tunjukin juga sih bagaimana sih attitude kita sebagai. Jadi kita kan perwakilan Indonesia nih di luar. Jadi kita harus lihat bahwa orang Indonesia itu bukan hanya otaknya saja atau gimana, tapi kita bisa dalam hal apapun itu. Attitude-nya yes. Karena kan Jepang terkenal banget tentangnya budaya sopan santunnya kan. Saya rasa orang Indonesia nggak kalah lah karena budaya sopan santun ya. Tapi aku penasaran nih Kak, kan tadi Kakak udah jelasin banyak nih kegiatannya sama sana. Gimana caranya manajemen waktu? Kan biasa kita kalau udah banyak pekerjaan itu biasa bosan atau gimana, jadi gimana nih? Homesick gak sih? Iya pastinya. Nah Jepang. itu gimana tuh cara manajemen waktunya? Kalau mau me time gimana? Oke. Gimana? Ya itu pasti selalu terjadi namanya homesick ya. Ya. Benar. Cuman kalau saya pribadi bagaimana bisa prevent itu berarti kita harus di lingkungan Indonesia dulu. Jadi saya punya strategi sebenarnya kemanapun untuk hidup saya itu saya punya strategi. Jadi kalau saya pribadi 1 tahun itu ya saya fix bergabung sama teman-teman Indonesia. Kayak gitu, aktivitasnya dan segala macam. Karena kenapa itu yang bisa menghilangkan rasa homesick kita. Kita bisa kita bisa sama-sama bicara tentang agama, kayak budaya, kayak makan Indonesia, kayak gitu free lagi kalau sama ibu-ibu kayak gitu ya. Jadi seperti itu sih untuk prevent itu. Untuk masalah manajemen waktu sekali lagi pasti ada up and down, apalagi kita mungkin perempuan ya. Jadi kalau saya pribadi put your intention high. Kalau saya pribadi selalu put my parents menjadi First level ya. yes. Jadi untuk membanggakan orang tua ya itu kayak gitu sih. Kemudian baru turun lagi terkait bagaimana sih kita berkontribusi di Indonesia. Berarti KIA ini tipikal wanita yang memang mengutamakan doa orang tua nih. Tanpa doa ibu sama bapaknya dia nggak bakal sampai tahap ini sih. Jadi kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya lagi down lagi gitu, ada capek nih, bayangin sampai jam 5 di kampus, kemudian lanjut part time job sampai jam 10, itu kan agak gimana. Terus pulang dari part time job buka laptop lagi sejam baru tidur. Dan itu gitu terus. Ini 2 tahun kan di Jepang kemarin ya. Berarti 2 tahun ini kan lagi masa-masa 17-an nih. Berarti dapat waktu 2 kali dong 17 di sana. Ada nggak momen yang menarik selama di Jepang dengan kemerdekaan Indonesia? Yes, pastinya ya. Setiap PPI itu punya kegiatan-kegiatan, entah itu lomba-lomba, kemudian kita mungkin diharuskan pakai baju merah atau putih atau mungkin batik dan kayak gitu ya. Berarti budaya Indonesia dibawa terus ya? Pastinya, karena kita juga terkenal ramah di sana dengan budaya yang banyak sih yang positif. Indonesia di sana itu betul-betul sangat dikenal sama orang-orang Jepang khususnya. Kalau kita pernah dijajah sama Jepang. Iya, jadi kayak gitu sih. Jadi akhirnya di sana kita merayakan sama-sama walaupun ya di sana kan bukan tanggal merah. Iya. Jadi ya mungkin setelah ke kampus selesai jam 5 kita kumpul-kumpul bareng. Kalau misalnya di kota-kota di pusat kota misalnya kayak Osaka sama Tokyo itu mereka biasanya diundang ya sama dubes kayak gitu, dubes Indonesia. Iya. Kayak gitu sih singkatnya kalau di sana. Yang penting kita tetap positif Indonesian vibes-nya itu tetap di spreading di manapun. Pernah nggak sih KIA bareng teman-teman yang memang lintas negara ya, KIA memperkenalkan secara spesifik budaya Indonesia kayak gini atau enggak budaya Bugis tuh ada loh kayak gini yang mirip sama Jepang, pernah nggak? Yes. Kayak culture exchange secara mandiri gitu? Ya, selalu karena saya punya sahabat orang Jepang. Dan mereka accept? Yes, mereka itu sebenarnya mikir ya bahwa Indonesia itu sangat bagus. Mereka itu murah senyum. Di Jepang kan kalau kita papasan biasanya tuh ya sudah papasan aja kan. Mereka tuh betsu itu sendiri-sendiri, individual. Ya, individual kayak gitu ya. Jadi kalau kita kan ramah senyum. Jadi makanya itu kuncinya kalau mau bergabung di komunitasnya mereka, kita harus lebih lebih rileks ya, santai. Iya, karena mereka tuh orangnya sudah hardworking jadi sudah kaku lah. Berarti betul-betul orang Jepang ini yang sering saya dengar ya, waktu itu berharga buat mereka. Jadi dari bangun sampai terus udah ke manage aja semuanya. Oke, nice to know. Iya, jadi kalau saya pribadi ya pastilah
culture yang saya bawa kembali ke sini itu namanya kembali semuanya yang positif ya, mulai dari tepat waktu, tidak buang sampah sembarangan, kemudian apalagi ya ini sih tepat waktunya sih yang utama. Ya, kalau Jepang memang kayak itu sih integritas juga sih, jujur. Mereka tuh jujur itu number one. Kalau kamu suka bohong-bohong ya sudah skip. Kayak ini yang saya juga kayak bangga sih sampai sama kalian di meja ini gitu. Yang saya tahu cewek itu teknik lagi. Jarang banget cewek masuk jurusan teknik. Jarang banget, paling jurusan sosial kayak psikologi, komunikasi gitu. Udah gitu milih kuliahnya di Jepang, jauh dari orang tua gitu, dengan berbagai macam pertimbangan. Saya ingat kemarin juga kayak takut ntar orang tanya kenapa atau gimana, kan pasti banyak pikiran ya mau jurusan. Nah ini yang saya pengen tanyain, kok Kak Iya berani milih Jepang? Jauh, walaupun emang masih di kawasan Asia ya. Terus rela homesick bertahun-tahun gitu, kenapa coba Jepang? Kalau ditanya kenapa Jepang, bukan dari Jepangnya sendiri dulu ya, dari pribadinya dulu. Kenapa ya, tadi intensinya kan selain orang tua, kedua mungkin bagaimana sih kita berkontribusi di Indonesia seperti itu ya. Jadi walaupun beasiswa yang bukan dari Indonesia, kalau saya sih karena emang care terkait masalah pendidikan, sistem apapun itu yang bisa kita serap dari luar, kita harus lihat langsung, kemudian kita terapkan di sini apa yang possible seperti itu. Jadi pilih Jepang ya pastinya karena saya anak lingkungan juga, pastinya saya pilih di sana soalnya teknologinya pasti sudah canggih, maju tentang lingkungan lagi, kemudian budaya lingkungannya itu bukan hanya praktisi atau akademis yang tahu, tapi yang mengimplementasikan itu seluruh warga Jepang karena sistem yang sudah terbuat itu bagus seperti itu. Saya akhirnya penasaran kenapa sih bisa mereka menerapkan seperti itu, terus tumbuh ya berarti. Iya, terus tumbuh maju lagi seperti itu kan. Jadi itu sih yang aware-nya kenapa bisa ke sana, mau kembali nanti untuk spreading my knowledge about the culture, about the system yang bisa kita implement di sini. Jadi memang nggak mau menetap di Jepang, hanya mau mengembangkan pendidikan aja. Ya siapa sih nggak mau ya? Kalau kita kesana itu semuanya mau. Cuman sekali lagi kalau kita sudah punya intention tadi, kita akan kembali melihat itu. Kenapa sih kita kesana? Jangan egois lah, ya. Jadi saya melihat bahwa ada rasa tanggung jawab terhadap negara Indonesia, terkhusus anak muda, Telkomers khususnya juga, kemudian adik-adik saya, entah itu sepupu ataupun yang bukan keluarga langsung pun juga, dan semua kalangan teman-teman untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta memotivasi mereka bahwa no limitation guys. No limitation. If you want to go abroad, no limitation. Just put the strategy gitu. Kayak gimana untuk achieve itu. Jangan mager-mager lah di ini. Ini Kak, ini benar-benar nerapin core value-nya Telkom ya. BUMN sebenarnya akhlak. Jadi kolaboratif sama teman-teman KPI, terus bertanggung amanahnya bagus, mau pengen balik ke Indonesia. Adaptif juga. Bener, budaya di sana. Iya. Saya salut banget sih ini. Nah, ini kembali lagi ke kemerdekaan kan ya. Apa sih arti merdeka buat Kak Iya sendiri? Dan gimana menerapkan arti merdeka itu di kehidupannya Kak Iya? Jadi kalau saya sih pribadi ya, karena sekarang pandemi. Jadi in my opinion, all of person in the world, bukan Indonesia saja, mereka pastinya memikirkan arti kemerdekaan itu bagaimana bisa kita semuanya bisa survive di era pandemi ini. Survive entah dari survive terbebas dari gejala COVID, kemudian bisa survive hidup secara ekonomi. Seperti itu sih yang paling utama untuk sekarang ini. Tetapi untuk anak muda mungkin ya, bagaimana arti kemerdekaan bagi saya, dan kan saya masih muda ya, bagaimana saya tetap bisa beradjust, menyesuaikan dengan era pandemik ini. Menjalani kegiatan walaupun itu mostly secara virtual karena work from home, tapi saya tidak mau mengurangi kualitas dan produktivitas diri
Berarti selama ini ngajar juga masih virtual? Yes, dan as for your information, waktu pulang di sini, saya aktif di webinar. Langsung? Langsung, maksudnya walaupun ada gap 2 bulan sebelum jadi dosen tetap dulu ya, itu saya memang aktif di berbagai webinar, seminar ya, nonton, bukan sih nonton gitu, baru mengisi acara seperti itu sih. Jadi kembali lagi bahwa jangan merdeka, jangan aku merdeka. jangan pikir apa ya, merdeka dengan hal positif sih, kayak gitu. Jadi tetap kita udah merdeka sekarang, tapi sebagai kaum milenial kita harus melakukan pikiran positif yang berguna untuk sesama ya. Ini yang saya pengen tahu juga, ada nggak platformnya KIA sejauh ini ya, setelah lulus dari Jepang kemarin, dari studinya, udah kepikiran nggak bakal buat wadah atau foundation atau something gitu yang memang bakal ini nih untuk Indonesia pengabdianku? Oke, good question. Nice. Jadi kalau pribadi sebenarnya itu juga sih intentionnya dari kemarin, bagaimana saya pulang bisa menerapkan apa yang saya bisa terapkan, kemudian bisa bikin something. Jadi terinspirasi dari beberapa orang luar negeri yang menginvest dengan free hal-hal yang berbau free edukasi seperti itu. Itu sih yang saya kedepannya kan punya foundation kayak gitu. Jadi buat teman-teman Telkomers khususnya ya, kita tuh harus ini sih, harus ambisius untuk mewujudkan bagaimana Indonesia ini bisa tumbuh, bukan tumbuh berkembang saja, tumbuh menjadi maju juga seperti itu. Terus tumbuh dan tangguh berarti ya. Yes, entah itu karena era digital sekarang kan kita bisa menyerap semua informasi. Betul ya, banget, tapi satu kita harus memfilter. Jadi kalau saya kemarin mungkin kita hanya fokus ini ya, era-era orang tua kita cuma dapat informasi dari radio yang bisanya cuma dari rumah saja, tapi sekarang hanya satu genggaman itu ada ya, gadget, ada smartphone cuma satu, bisa kemanapun ya, disitulah nggak ada perkota-kotaan lagi. Dalam artian agama, ras, budaya, bahwa hanya orang ini yang bisa mendapatkan informasi ini. Nah kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman, come on, kita berinovasi, manfaatkan fasilitas yang sudah ada. Jangan termakan hoax ya. Betul banget. Jadi berinovasi. Jadi kalau saya ditanya, pastinya saya ingin, tapi kita build networking nih, karena baru pulang dulu. Jadi buat networking, kemudian let's go kita innovate and then collaborate together. Bisa jadi ini menjadi salah satu jiwa nasionalismenya KIA sebenarnya ya. Jiwa nasionalisme ini diimplementasikan dengan membuat foundation ini nantinya. Insyaallah. Benar-benar untuk mengabdi untuk Indonesia, dari dan untuk Indonesia. Ini ciri-ciri wanita tangguh yang terus tumbuh. Beralih ke pembahasan tentang akhlak nih Kak. Kami dari Telkom kita mengatakan memang core value-nya tentang akhlak ya. Ada amanah, kolaboratif, harmonis, dan sepanjang obrolan ini Kakak membahas tentang itu. Ada keynote yang Kakak bahas. Tapi akhlak sendiri bagi Kak apa sebenarnya? Dan penerapannya di kehidupan nyata. Oke. Kalau saya akhlak itu harus ya dimiliki di setiap orang. Karena untuk menghasilkan sumber daya manusia dan membangun negara, kita perlu mengkonekkan semuanya. Bukan hanya satu ini. Misalnya untuk negara kita maju, berarti kita harus amanah, kompeten, harmonis, tanpa memikirkan loyal, adaptif, dan kolaboratif. Benar banget. Jadi kalau kita harus mengkoneksikan semuanya. Semua makna tersebut. Tersebut. Jadi kan gini, setiap manusia kan pasti yang mana sih dominan. Nah, yang dominan itu di up, kemudian yang minor, kita bisa belajar dari orang-orang yang expert. Jadi kalau saya budaya akhlak ini sangat penting ya, terkhusus di Indonesia. Cocok banget untuk Cocok banget. Jadi mungkin ini keren banget. Core value-nya. Core value-nya dari BUMN ya. Betul. Ya, itu keren banget untuk mengingatkan kembali ke anak-anak milenial, generasi Z, bahwa ini nih sebenarnya budaya yang harus kita achieve sebagai anak muda. Akhlak itu number one, bukan hanya satu-satu gitu. Harus kita mengkoneksikan semuanya seperti itu sih. Satu kesatuan yang memang nggak bisa dilepasin sebenarnya. Nggak bisa. Jadi kalau mau ditanya wujud implementasinya ya banyak ya, banyak banget akhlak-akhlak yang bisa kita. Tapi kalau satu yang saya mau emphasize, yang perlu itu bahwa
yang saya bisa serap dari Jepang ya, Iya. budaya menghormati. Whatever you do in the worst case, dia tetap bilang, oh iya ya, bagus ya. Kemudian, oh sebaiknya kayak gini. Ada pujian, ada Yes, masukan yang yes. positif ya. Terus kalau ya kayak gitu contohnya. Kedua, kalau misalnya menghargai itu juga kayak misalnya kita nih tourism ya, datang bertanya, misalnya kamu ya, saya tanya, arah ini kemana ya, kalau misalnya ke Gunung Fuji, Iya. pasti kamu nganterin. Nah itu budaya-budaya seperti itu sih yang membantu. Nggak sekedar lewat sana gitu. Yes. Benar-benar dia nuntun. Yes, jadi itu sih yang budaya yang harus kita emphasize di Indonesia. Bagaimana kita menghormati bukan dari kalangan tertentu saja, tapi semua kalangan. Jadi itu itu yang harusnya anak-anak muda sekarang yang ini sih. Tapi yang bener sih, anak muda zaman sekarang beda ya pendidikan zaman kita tahun 90-an, anak 90-an, mana suaranya kita anak 90-an benar-benar di sekolah tuh beda ya pengajaran, apalagi sekarang daring nih. Iya. Itu apa ya, gak enak aja kalau nggak face to face ya kayak. Jadi sifat pengajarannya pun juga pasti berbeda. Ini yang perlu diterapin sebenarnya anak muda zaman sekarang, bahwa memang rasa menghormati itu harus dijunjung tinggi juga, dan diterapin yang tadi akhlak yang tadi juga. Kak, dosen. Yes. Program Nadiem Makarim, Yes. Merdeka Belajar, Yes. tanggapan kakak gimana nih? Oke, jadi ini related semua ya, kayak era digital kan itu semua related ya. Kalau saya pribadi ini bagus ya, cuman mungkin nanti disempurnakan lagi, ada hal-hal yang lain kayak gitu. Karena saya sudah ngajar, saya pernah kemarin ngajar bukan hanya mahasiswa dari teknik aja yang di Unhas, tapi juga ada universitas lain, anak ekonomi, anak hukum yang mengambil mata kuliah dasar-dasar AMDAL. Oke. Jadi itu penting ya dasar-dasar AMDAL. Jadi menurut saya apa yang digalakkan dari Pak Nadiem ini sebenarnya bagus. Jadi tidak ada lagi istilahnya gap. Karena kan seperti kita ketahui mungkin dulu sekolah ini aja yang bagus gurunya kayak gitu. Ini aja gini, misalnya kalau kita fokus di ekonomi aja. Nah sekarang lebih luas. Jadi kalau cuman ya itu nanti penyempurnaan masalah transfer data. Blueprint pendidikannya sebenarnya juga perlu diperjelas Iya. ya kalau saya rasa, dan memperhatikan 3T, daerah 3T, Yes. terpencil, tertinggal kan ya. Ini yang perlu diperhatikan, dan tenaga-tenaga pengajar seperti Kanjar, kalian yang dibutuhkan banget, karena saya lihat KIA sendiri bukan cuma concern ke ilmu pastinya pendidikan, tapi ada ilmu-ilmu kemanusiaan yang perlu ditularin juga sebenarnya sebagai seorang dosen. Cakep Pak. Iya. Kalau ini nih untuk Telkomar sendiri ya, Iya. apa sih harapan untuk anak muda Indonesia Kak untuk membangun Indonesia tentunya, selain di lingkungan maupun di pendidikannya? Oke. Next question. Jadi kalau saya sih selalu memberikan semangat buat teman-teman, baik teman Telkomers khususnya, bahwa mempertahankan dan melestarikan negara Indonesia itu mutlak ya, wajib. Karena bukan hanya negaranya saja. Contoh kasus lingkungan aja ya kita ambil. Karena kita harapkan bahwa kita mempertahankan dan melestarikan lingkungan, kita harapkan bahwa kedepannya generasi berikutnya itu merasakan asrinya hutan yang ada, iya, kemudian lautan, indahnya lautan, kemudian gunung, dan semua flora fauna yang ada di Indonesia. Jadi itu pertama, bagaimana kita mempertahankan dan melestarikan yang ada di Indonesia. Kemudian kedua itu invest your time. Catat, namanya invest your time, jangan gadget aja. Yeah. Jadi invest your time with the productive activities. Dan lagi, don't compare yourself with other. Just increase your potential and by implementing what's your idea for Indonesia. Jadi keynotes-nya itu implement your idea. Jadi kalau kita hanya berpikir saja tanpa mengimplementasikan, itu agak susah ya. Apalagi sekarang banyak nih startup dan segala macam. Bagaimana kita bisa bersaing dengan Korea, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara yang lainnya, seperti itu sih. Ini perlu di-highlight sih sebenarnya. Jadi anak muda zaman sekarang jangan terlalu lama bermimpi. Kita semua butuh aksi sekarang. Kalau misalkan kita nggak tangguh di era zaman sekarang, apalagi lagi masa pandemi, kita nggak tahu sampai kapan. Bagaimanapun caranya kita harus tumbuh.
menggali potensi yang kita miliki, yang baik ditingkatin, yang dulu kita cari yang expert nih untuk ngajarin kita. Padahal banyak tenaga pengajar maupun tutorial yang online ya, di Google tuh banyak yang ngajarin kita untuk yang soft skillnya, untuk membuat kita bisa bergerak lebih maju, bener nggak Kak Iya? Yes, surely. Ada satu quotes mungkin titipan buat anak-anak Telkomers dan seluruh audiensnya? Kalau saya itu sih, Dari senseinya mungkin yang kebayang, oh ini harusnya nih, anak-anak udah tahu nih. kalau saya itu invest your time itu cikal bakal untuk kita bisa menjadi tangguh dan tumbuh. Karena kalau kita tidak pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, come on guys, it's nothing. Don't wasting your time. Yes, just invest. Jadi kalau misalnya mau me time, ya udah malam. Kayak gitu sih. Invest your time dan take your time. Yes. Kan? Benar nggak sih Kak? Oke. Jangan sampai ya kita udah invest waktu kita sepenuhnya bagus, tapi kita nggak take your time untuk sekedar relax dulu, jangan sampai tiba-tiba sakit kan bahaya. Iya, apalagi sekarang ya. Benar, Kak. Oke, pembahasannya menarik ya. Kita kayaknya perlu relax dulu. Kita pengen pengen tahu ya. Lebih apa sih gamesnya namanya nih? Gamesnya disordered. Jadi ini semacam jawab cepat gitu loh Kak. Jadi ada 2 pertanyaan, harus dipilih salah satunya, nggak boleh dua-duanya. Terus harus cepet gitu, nggak boleh mikirnya nggak boleh lama. Oke, mudah-mudahan nggak sensitif nanti yang Tapi kalau kayak orang aktif kayak Kaya nggak mungkin mikir lama sih, langsung aja ada jawabannya. Kamera mau langsung mungkin? Boleh Kak. Jadi ready ya? Oke. Aku wasitnya. ya nggak boleh. Jadi saya ya. Tidak boleh hitung. 3, 2, 1 mulai. Aku hitung dalam hati, aku cut. Lu harus jawaban ya. Oke, soal pertama. Coto atau palu basah? Coto. Pisang hijau, pisang ngepek? Pisang hijau of course. 17-an online atau 17-an offline? Offline dong. Panitia upacara atau peserta upacara? Itu apa panitia? Panitia. Berarti ngurusin acara ya. Orang aktif. Sorry ya, nggak mau pasif. Benar sih. Nggak mau berdiri. Film atau buku? Buku. Menetap di Indonesia atau pindah ke luar negeri? Of course. Indonesia. We love Indonesia. Yes. Lomba makan kerupuk atau lomba bawa kelereng? Mungkin kelereng ya, menantang. Oke, itu bener tombol sih. Gak mau makan kerupuk yang tombol sih. Makanan Indonesia atau makanan Jepang? Indonesia. Coto. Iya pasti, rindu. Nggak ada kuota atau nggak ada listrik? Listrik aja sih. Oke. Berarti kayaknya bisa hidup tanpa kuota? Yes, surely. I already apply in myself gitu ya. Bagaimana digital minimalism itu sudah. Ini konsep minimalisme yang mau saya tanya juga. Bentar ya, mungkin udah setelah games ini ya Kak? Oke, boleh siap. Oke, terus olahraga di luar rumah atau dalam rumah? Dua-duanya sih. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Karena banyak kegiatan, oke di dalam rumah aja, workout aja kita nih. Masak sendiri atau order makanan? Oke, Bisa luar deh. masak nggak? Luar deh, karena lagi banyak kebetulan di Indonesia ya. Oke. Ojol atau angkot? Harusnya angkot sih. Publikasi ya ini ya. Transportasi umum harus kita galakkan. Skincare atau make up? Skincare. Nah, yang Dari dalam sis. Oke, dari dalam sis, inside and out juga ya. sih. Yang terakhir nih Kak, HP atau laptop? Apa ya? iPad. Mikir nih. Iya ya, kalau saya sih laptop ya, mungkin ya. Laptop aja sih. Ya fungsinya ya sih, semua tergantung fungsi. Iya, masing-masing ya. Oke, gitu aja Kak gamenya. Oke, Telkomers, well done. Interview podcast kita, podcast juaranya bareng Kak Iya. Nanti mungkin ada next season lagi bareng narasumber atau mungkin bisa bareng Kak Iya lagi. Kita nggak tahu, mungkin ada next project Kak Iya bareng Telkom, mungkin kedepannya tentang lingkungan. Kita bareng-bareng menggarap sesuatu. Siapa tahu nanti Telkom bisa membantu Kak Iya dalam bentuk foundation juga. Karena Telkom kan berkolaborasi ya, membangun Indonesia membangun negeri. Ada penutup dari Namira mungkin? Kalau aku mungkin cukup aja sih Kak. Oke, thank you banget Kak Iya sudah datang ke podcast Juara Iya. Sudah meluangkan waktunya, kesini sibuk banget. Harapan saya jangan bosan untuk bergerak maju Kak. Tetap melompat maju, tumbuh, membangun Indonesia, membangun Makassar. Amin. Dan tentunya Buat kalian Makassar. juga sih. Amin. Tentunya Makassar Juara ya.
Sampai jumpa lagi, saya Valdi. Saya Namira. Sampai jumpa di podcast